Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rindiani Jafri dengan NPM 022724111126, kelas 3C, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, di video kali ini yang berjudul Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, Tantangan dan Peluang. Saya akan mengajak teman-teman memahami bagaimana sistem perbankan syariah berkembang di Indonesia. Apa saja tantangan yang dihadapi serta peluang besar yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Jadi, pastikan nonton sampai akhir agar teman-teman benar-benar memahami arah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama, perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi atau judi. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah musyarakah, jual beli atau murabahah, sewa ijarah, dan pembiayaan berbasis aset. Di Indonesia, sistem ini mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Bank syariah pertama di tanah air. Kini perbankan syariah telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional, terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua, perbankan dan kondisi terkini. Saat ini, industri perbankan syariah Indonesia mencakup Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, aset perbankan syariah terus meningkat dan pangsa pasarnya telah mencapai lebih dari 6% dari total perbankan nasional. Angka ini memang belum besar, tapi tumbuh konsisten setiap tahun. Salah satu tonggak penting adalah merger 3 bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. BSI kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, bahkan termasuk dalam top 10 bank terbesar di Asia Tenggara berdasarkan aset. Perkembangan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah semakin tinggi.
baik untuk tabungan, pembiayaan rumah, maupun investasi berbasis syariah. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan produk utama. Beberapa produk utama bank syariah antara lain: yang pertama, tabungan dan deposito mudharabah. Nasabah dan bank berbagi keuntungan sesuai nisbah atau persentase bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan murabahah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan. Yang ketiga, pembiayaan musyarakah. Bank dan nasabah menjadi mitra dalam usaha, berbagi modal dan hasil. Yang keempat, ijarah. Sistem sewa atau leasing syariah. Yang kelima, qard hasan. Pinjaman tanpa bunga untuk tujuan sosial. Semua transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa unsur riba. Yang keempat, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun tumbuh pesat, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan besar. Yang pertama, literasi keuangan syariah yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. Akibatnya, mereka menganggap produk syariah sama saja tapi ganti nama. Yang kedua, skala ekonomi yang kecil. Aset dan modal bank syariah masih jauh lebih kecil dibanding bank konvensional besar, sehingga daya saingnya masih terbatas. Yang ketiga, inovasi digital yang tertinggal. Beberapa bank syariah masih beradaptasi dengan sistem digital banking, padahal generasi muda kini lebih tertarik pada layanan online dan mobile banking. Yang keempat, sumber daya manusia atau SDM terbatas. Tidak semua pegawai bank memahami secara mendalam prinsip fikih muamalah, padahal itu sangat penting untuk memastikan kepatuhan syariah. Yang kelima, persepsi pasar. Sebagian pelaku bisnis masih menganggap pembiayaan syariah lebih rumit dibanding konvensional karena banyak persyaratan tambahan, padahal tujuannya untuk menjaga kehalalan transaksi. Yang kelima, peluang besar di masa depan. Meskipun ada tantangan, peluang perbankan syariah di Indonesia sangat besar.
Beberapa faktor pendukungnya adalah yang pertama, penduduk Muslim terbesar di Indonesia. Lebih dari 230 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Ini pasar potensial untuk produk keuangan syariah. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Yang ketiga, tren halal lifestyle. Generasi muda kini makin sadar akan produk halal, tidak hanya makanan, tapi juga dalam investasi, asuransi, dan perbankan. Yang keempat, ekonomi digital syariah. Dengan munculnya fintech syariah dan e-commerce halal, peluang kolaborasi antara perbankan syariah dan sektor digital semakin luas. Yang kelima, peran global. Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah dunia atau Global Halal Hub bila mampu memperkuat ekosistemnya dari pendidikan, inovasi, hingga regulasi. Jadi kesimpulannya, perbankan syariah di Indonesia sedang berada pada fase penting menuju kemajuan. Meskipun masih ada tantangan seperti literasi rendah dan keterbatasan inovasi, peluang yang tersedia jauh lebih besar, terutama dengan dukungan teknologi, pemerintah, dan kesadaran masyarakat akan keuangan halal. Jadi mari kita dukung perkembangan perbankan syariah, bukan hanya sebagai sistem keuangan alternatif, tapi sebagai solusi keuangan yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Saya Rindiani Jafri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।